siang Pak Hafid. Selamat siang Pak, selamat gimana? Oke, jadi kan untuk minggu depan saya kan harus melakukan observasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Hafid. Dan saya lihat di PMM Pak Hafid juga sudah memilih salah satu topik yang akan digunakan sebagai penilaian kinerja begitu. Nah, kalau tidak salah di sini Pak Hafid memilih tentang penerapan disiplin positif. Betul. Ya. Nah, oke. Jadi sebelum ke pertanyaan lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira pasti Pak Hafid kan punya alasan ya, kenapa Pak Hafid memilih untuk mengembangkan atau melakukan penerapan disiplin positif di pembelajaran yang akan Pak Hafid lakukan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya klarifikasi dulu masalah yang ada di kelas saya, Pak. Iya. Di kelas saya itu sebenarnya yang menjadi faktor utama adalah motivasi yang kurang terkait terhadap materi yang mungkin bisa dibilang teoritis begitu. Dan yang kedua, dari faktor diferensiasi juga sangat berbeda antara gaya belajar mereka dengan bagaimana cara menyikapi materi-materi yang sulit terhadap motivasi yang kurang juga. Jadi mereka akhirnya melemparkan tanggung jawab satu sama lain ketika tugas itu tidak bisa dilaksanakan secara kolaborasi begitu. Oke, jadi Pak Hafid sudah menyadari masalah apa yang terjadi di kelasnya Pak Hafid dan jadi Pak Hafid berusaha mencari solusi terhadap masalah ini, dan yang Pak Hafid jadikan solusi adalah tentang penerapan disiplin positif. Betul. Gitu ya. Nah, apa sih tujuan atau yang diharapkan Pak Hafid dengan penerapan disiplin kelas ini? Baik, dari segi tujuan jelas banget, saya sangat sekali meningkatkan fokus mereka dalam memahami materi yang saya ajarkan. Yang pertama itu, yang kedua dari segi peningkatan kualitas pembelajaran juga seharusnya lebih baik. Kemudian yang ketiga dari segi komunikasi antar peserta didik juga lebih berjalan begitu Pak. Oke, kalau misal harus membuat rating nih, Betul. kalau harus membuat rating untuk saat ini sebelum jenengan nantinya menerapkan disiplin positif itu, motivasi belajar anak itu kalau harus membuat rating antara 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Kalau sebelum diterapkan disiplin positif paling saya memberikan rating 6. 6, oke, 6 ya. Dan jenengan nanti harapannya setelah melakukan atau memberikan penerapan disiplin positif, harapannya itu nanti perubahan motivasi belajar anak itu di angka berapa? Saya tidak muluk-muluk, paling hanya 20%, sekitar 8. Oke, 8 ya. Jadi dari 6 ke 8 itu pun tetap butuh usaha. Betul. Nah, kira-kira rencana atau strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak Hafid untuk menerapkan disiplin positif di kelas ini besok? Baik, untuk strateginya saya sudah rancang dengan cara yang pertama adalah memancing kepekaan mereka terhadap yang mereka harus sadari, refleksi. Dari refleksi yang mungkin teman-teman lakukan maupun mereka lakukan sendiri. Jadi nanti akan saya buat untuk mereka memberikan pendapat terkait apa yang menjadi masalah utama sebenarnya ketika mereka sedang belajar bersama di kelas. Yang kedua, ketika proses belajar secara langsung juga banyak mungkin siswa-siswi yang merasa ngantuk. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menginterupsi teman yang ngantuk sedangkan mereka harus fokus satu sama lain. Jadi lebih baik mereka akan saya tampung pendapatnya. Kemudian yang kedua, kita kuatkan dengan cara memberikan disiplin positif itu di awal sekali, dan nanti ketika proses saya kuatkan selalu dengan harus selalu fokus begitu Pak. Oke, jadi menurut saya ini sudah bagus sekali sebenarnya. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Hafid ini, jenengan tidak hanya sekedar berusaha untuk menerapkan disiplin positif kepada anak-anak, tetapi ada hal lain juga yang menurut saya bagus sekali yang nantinya itu ingin saya lihat. Ternyata dari apa yang jenengan sampaikan itu, Pak Hafid juga berusaha untuk menumbuhkan kesadaran diri anak-anak, gitu ya, menumbuhkan kesadaran diri anak-anak tentang bagaimana agar anak-anak nantinya berusaha untuk bisa lebih fokus, lebih serius
apa namanya dalam pembelajaran dan apa namanya berusaha untuk mencari solusi agar anak-anak itu tidak lagi mungkin mengantuk di kelas dan lain-lain. Nah, jadi jenengan kan sudah punya apa namanya rencana kayak gitu, sudah punya rencana terkait penerapan disiplin positif ini. Berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ini nanti setelah jenengan menerapkan disiplin positif ini di kelas, kira-kira harapan jenengan setelahnya apa? Pastinya peserta didik akan jauh lebih fokus terhadap apa yang guru, bukan hanya saya, untuk ketika menginstruksikan sesuatu untuk berkolaborasi atau materi itu yang diajarkan, tidak ada masalah yang besar terkait harus mengingatkan kembali begitu ya, harus memberikan motivasi ulang. Jadi ada perubahan yang signifikan terkait dengan perilaku mereka ketika menerima pembelajaran begitu Mas. Oke, jadi untuk penerapan disiplin positif ini yang akan jenengan soroti atau nanti akan saya observasi lebih lanjut adalah tentang melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, atau lebih kepada apa namanya melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas kayak gitu. Baik, kalau saya memilih mungkin yang lebih baik nomor 2 Mas. Oke, jadi akan lebih pada penguatan positif kayak gitu ya. Oke, saya rasa saya juga setuju jika karena memang anak-anak jika memang kondisinya seperti ini, memang yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah penguatan yang positif gitu ya. Nah, berikutnya saya juga penasaran nantinya. Jadi setelah nanti jenengan menerapkan disiplin positif ini di kelas, saya kepengen tahu perubahan apa namanya perubahan sikap anak saat belajar kayak gitu seperti apa, dan saya berharap nanti setelah jenengan menerapkan ini kita bisa ketemu lagi untuk ngobrolin bagaimana hasilnya begitu. Nah, setelah nanti jenengan terapkan, saya juga berharap jenengan juga bisa menceritakan ke saya juga tentang apa namanya apa yang sudah jenengan lakukan, hal baik apa yang sudah jenengan lakukan, dan kira-kira yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki juga apa begitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini untuk kegiatan praobservasinya Pak Hafid. Semoga nanti apa yang sudah jenengan siapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Dari tadi kita sudah tahu, sudah paham obrolan kita di awal, tujuannya adalah agar jenengan bisa menemukan solusi atas masalah dari yang jenengan hadapi tadi, motivasi belajar anak yang rendah, kemudian jenengan berusaha untuk mengatasinya melalui penerapan disiplin positif. Jenengan juga sudah punya rencana yang apa namanya ingin jenengan lakukan. Jenengan juga sudah punya target dari meningkatkan rating motivasi anak dari angka 6 ke 8. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan besok insya Allah saya juga akan ikut ke kelas. Siap. Gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja Pak Hafid. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon my students. Good afternoon, teacher. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm great, thank you. Okay, before we start our lesson today, better for us to pray. But I think you can say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Okay, before we start our lesson, I think for the first I have to know about your precision. Please, who is absent today? Siapa? No one. Okay, thank you. Berarti semua hadir ya. Oke, untuk memasuki pembelajaran hari ini, karena ini juga sangat bagus untuk Mister tenangkan lagi atau kuatkan lagi tentang disiplin positif, karena hari ini di jam terakhir saya pikir jam terakhir banyak sekali bedanya ya, dan terutama kalau masalah ngantuk, masalah yang lain seperti fokus kalian pasti sering sekali hilang, apalagi kalau mata belajarnya termasuk for today is English lesson ya. Oke, sebelum kita bahas materinya, yang pertama kalian harus
ketahui adalah kira-kira bisa pengen tahu nih, kira-kira kalian punya masalah apa saja yang dihadapi ketika pembelajaran khususnya bahasa Inggris atau pembelajaran yang lain? Apakah mungkin dari suasana kelasnya atau teman-teman yang kurang kondusif ketika mendengarkan atau ketika berkomunikasi antar satu dengan yang lain atau bagaimana? Silakan, mungkin saya minta pendapatnya dari beberapa anak. Silakan, siapa yang kira-kira masalah utama di kelas ini yang membuat kurang fokus dan yang lain? Silakan. Oke, dari Andul. Stop dulu. Menurut kamu gimana? Menurut saya masalah yang sering ada di kelas ini adalah saat pembelajaran. Kadang teman-teman itu cepat bosan dan kadang-kala mengantuk. Oke, jadi sempat bosan dan mengantuk. Oke, terima kasih. Silakan duduk, sit down. Oke, and then for the next or the other, silakan yang lain mungkin ada pendapat selain ngantuk dan tidak fokus. Oke, bisa. Menurut saya, kita sebaiknya saat sedang bekerja kelompok, masing-masing anggotanya harus saling bekerja sama. Tidak hanya satu orang saja. Ya, selama ini berarti hanya 1-2 anak yang terlibat gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, ada 3 berarti masalah ya. Yang pertama adalah mudah mengantuk. Oke, silakan berdiri. Ya, Akila. Solusi dari permasalahan yang pertama, Pak, dari mudah mengantuk itu sebaiknya saat menyelesaikan mengantuk, sebaiknya izin ke guru untuk keluar kelas, buat jumpa. Dan kalau di saat malam itu jangan tidur terlalu larut malam. Jadi intinya menurut Akila adalah yang pertama sedikit menyegarkan muka dengan membasuh muka. Yang kedua dari segi kebiasaan di rumah. Ternyata memang menurut Akila betul bahwa kebiasaan remaja sekarang itu nggak tahu, mungkin dari segi sosial medianya atau kalau cowok biasanya nge-game sampai larut malam, sehingga ketika datang ke sekolah energinya sudah habis atau mungkin kurang untuk menyambut pembelajaran sampai dengan sekitar jam 3 kita selesai. Siap ya? Oke, now we are going to study about adjective order. Okay. With the purpose of our lesson today is for the first is analyze. Analyze the order of adjective correctly. And then the second one is we can write down on activity or habit. Mister akan menjelaskan tentang ada beberapa yang perlu diperhatikan. Dari judulnya adalah order of adjective ya. Jadi kalian kan sebelumnya sudah belajar bahwa kata-kata di dalam bahasa Inggris itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah verbs. Verbs itu apa? Kata kerja. Kemudian ada noun. Apa itu noun? Kata benda. Benda di dunia ini juga banyak, ya, cuma yang terlihat makanya tidak terlihat gitu ya. Kemudian ada kata adjective. Adjective itu apa? Kata sifat. Nah, besok kita juga belajar lagi tentang kata keterangan. Kata dalam bahasa Inggris adalah adverb. Ya, ada di mana, kapan dan sebagainya, itu keterangan waktu gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar order. Order itu apa sih? Order itu adalah urutan. Di sini ada angka dan yang wajib paham adalah sampai dengan nomor 8. Kalau disingkat depannya on the initial of the words itu dari kata OSASCOM. Ya, kalau disingkat untuk hafalan gampangnya adalah OSASCOM. Komnya tapi COMP. Sambil dihafalkan karena urutan ini tidak boleh saling terbolak-balik atau saling menyalip. Gitu ya, nanti bisa contohkan. Di sini bahkan ada contohnya tapi terlalu panjang di sini yang di bawah ini. Di sini opini. Coba bisa jelaskan dulu. Udah, kayaknya udah. Nah,
Yeah. Have you seen my pool? Okay. What's your answer? Cotton. Cotton. Okay. Cotton running sweatshirt. Yes. Yang pertama, coba perhatikan. The first one is blue. Blue itu nomor berapa? What number? Color? Number 5. Ya. And then cotton. Cotton itu meter? Yeah. Number 7. Okay. Running? Number 8. Ya. Okay. Thank you. Today, before I will close our lesson today, maybe you have to study more the next meeting, and the material that will be studied is articles, and then the second one is preposition in, at, on. Ya, kita akan belajar itu semua. So, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Selamat siang Pak Hafid. Oke, jadi kemarin kan saya sudah melakukan observasi pembelajaran kelas ini Pak Hafid ya. Nah, setelah observasi kemarin, rasanya kita juga perlu ngobrol lagi gitu kan ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingatkan kembali obrolan kita di pra-observasi kemarin, bahwasanya pada pelaksanaan observasi ini itu Pak Hafid untuk area pengembangannya adalah tentang penerapan CCTV dengan target perilaku pilihan yang Pak Hafid pilih itu adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, gitu ya. Nah, setelah kemarin Pak Hafid melakukan observasi kelas, setelah melakukan pembelajaran, saya ingin tahu dulu menurut Pak Hafid strategi atau upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Hafid, menurut Pak Hafid sudah efektif atau belum? Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kelas tentang strategi tentang media tersebut, itu memang sebenarnya sangat mengacu kepada permasalahan di kelas saya, karena memang utamanya adalah fokus mereka yang sering berganti dengan istilahnya itu sering mengatur gitu atau mengalihkan perhatian dengan ngobrol gitu dengan rekan sebelahnya, yang membuat saya berpikir bahwa sepertinya ini perlu dikuatkan setiap kali tahapan aktivitas yang saya lalui dengan cara bagaimana. Yang pertama adalah menggunakan aktivitas-aktivitas yang meminta pendapat mereka terkait satu materi atau satu topik yang ingin didiskusikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peran mereka juga dalam sebuah kelompok itu menurut saya juga perlu dimaksimalkan, karena ketika mereka diskusi dalam kelompok itu sangat berbeda ketika mereka punya tanggung jawab yang hanya sekedar individu saja, tidak ada saling mengingatkan atau mungkin penguatan antara rekan dengan rekan sebelahnya itu juga menurut saya sangat positif untuk mengurangi rasa ngantuk, mengurangi fokus mereka terhadap sebuah materi yang mungkin mereka fokuskan atau bagaimana. Jadi memang strategi saya adalah memanfaatkan komunikasi yang maksimal dalam sebuah kelompok itu. Oke, kemarin saat mengikuti pembelajaran yang jenengan lakukan, jadi saya juga melihat ya gitu, kalau jenengan di awal juga menggunakan semacam aplikasi kalau tidak salah kemarin dengan menggunakan Quizzes, nah menggunakan Quizzes itu. Kalau boleh tahu alasan jenengan menggunakan Quizzes kemarin itu apa? Pertama karena tahapan dalam guru-guru merdeka sangat baik untuk belajar personal untuk bekas pertama yaitu pretest istilahnya. Jadi memang strategi saya untuk mempermudah adalah karena gadget pada masa ini sangat bisa digunakan untuk mempercepat
kegiatan. Yang kedua juga mereka akan lebih menggunakan fitur-fitur yang ada di Wix sebagai hal yang lebih menarik menantang mereka. Kemudian challenging-nya adalah di rankingnya Wix juga, sehingga mereka merasa tertantang untuk lebih ya maksimal dalam kualitas mereka. Oke, jadi menurut saya apa yang sudah Pak Hafiz lakukan itu juga sudah sangat baik sekali ya. Pak Hafiz sudah tidak hanya sekedar menggunakan apa ya, hal-hal yang bahasanya manual kayak gitu ya, tetapi juga memanfaatkan teknologi dengan salah satunya menggunakan kuisis untuk menarik perhatian anak ya, sehingga anak-anak mungkin akan lebih mudah dipromosikan. Nah, kemudian pembelajaran yang kemarin dilakukan itu kan pembelajaran bahasa Inggris jelas. Oke, terus sama guru bahasa Inggris saya juga sebenarnya ada inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Hafid gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan target perilaku yang apa namanya jenengan dengan Pak Hafid, bagaimana jenengan hubungkan antara strategi yang jenengan gunakan dengan area pengembangan yang ingin jenengan kembangkan atau ingin jenengan raih gitu. Jadi kan di sini kemarin jenengan menggunakan strategi seperti pemberian pengembangan positif gitu ya. Kemudian juga di sini kemarin saya tuliskan jenengan juga menerapkan apa namanya reward kayak gitu. Nah, bagaimana sejauh mana strategi ini itu berdampak pada sikap yang ingin Anda lihat dari anak-anak. Untuk penguatan terkait dengan ujian itu untuk yang mayoritas anak PKK adalah laki-laki, itu menurut saya itu juga sangat berpengaruh, apalagi di usia mereka yang bisa terbilang itu masih remaja. Itu pengakuan terhadap diri mereka wah hebat itu menurut saya juga sangat memberikan dampak positif, terutama pengakuan terkait kemampuan yang mereka kita anggap bisa, dan kita selalu motivasi bahwa intinya kesalahan apapun juga akan bisa diubah dengan penguatan kita sebagai doa juga, karena kita harapnya sebagai guru kan mendoakan mereka lewat seperti itu, dan perubahan itu insya Allah pasti akan signifikan. Oke, jadi apa namanya dengan memberikan ujian yang kita anggap sebagai reward gitu ya, penguatan positif, anak-anak memang jadi merasa kemampuan mereka diakui gitu ya, keberadaan mereka dianggap ada gitu. Jadi memang anak-anak akan bisa lebih fokus dan bisa mengikuti pembelajaran dengan positif gitu ya. Oke, dan saya rasa ini juga bagus sekali gitu, bagus sekali untuk apa namanya menunjukkan disiplin positif di sekolahan gitu, terutama pada saat pembelajaran di kelas. Berikutnya Pak Hafid, jika kita harus apa namanya menilai, kalau misal saya meminta Pak Hafid menilai pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hafid kemarin sendiri itu, masih ada nggak sih hal-hal yang harus ditingkatkan kayak gitu, atau ada nggak sih hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan masih lebih baik lagi gitu? Untuk kekurangan pertama yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin sebetulnya adalah mungkin masalah pemulihan waktu, dan yang kedua terkait dengan materi yang perlu dikondisikan lumayan adalah karena berat juga. News item itu benar-benar seperti ya bukan ngomong, istilahnya itu benar-benar harus memiliki fokus yang kuat terhadap materi itu karena teori sekali. Dan yang pertama, setelah mereka kehilangan fokus di materi itu dampaknya lumayan besar ketika praktek. Makanya kita selalu memberikan penguatan itu, dan semoga harapannya ya lebih baik lagi di depannya. Karena memang yaitu kelompokan, kemudian pemberian ujian itu, kemudian komunikasi yang lumayan harus saya selalu ingatkan, itu menjadi titik kalau menurut saya sebagai keberhasilan atau tidaknya sebenarnya. Dan untuk memperbaikinya sebenarnya saya juga selalu mengusahakan bahwa target yang saya berikan ke anak terkait produk nantinya yang mereka hasilkan itu tidak begitu sulit untuk yang mereka capai, terutama kayak misalkan dari segi pengumpulan, dari segi pencarian data, saya pun
edukasi terus untuk tidak terlalu memikirkan banyak hal terkait news item yang mereka hasilkan nanti. Saya juga ingat kemarin waktu pembelajaran itu dengan menggunakan opening untuk mengenalkan materi kepada anak-anak dengan meminta anak-anak untuk bisa membedakan antara berita dengan hoax kayak gitu ya, dan itu juga sebenarnya sudah jenengan sudah sangat bagus sekali berusaha untuk agar anak-anak itu bisa membedakan mana yang berita, mana yang hoax kayak gitu. Nah, berikutnya setelah pembelajaran ini dengan tahu bagaimana kondisi anak ketika dengan menerapkan strategi ini, jadi nah kira-kira jenengan punya rencana nggak sih setelah ini kira-kira anak-anak mau dibawa kemana atau ada hal lain yang harus jenengan lakukan sebagai tambahan agar suasana yang sudah positif ini itu bisa semakin tidak lagi. Kalau budaya positif yang mau harus diberikan dalam proyek news item yang ingin saya lakukan nanti setelah pertemuan itu sebenarnya adalah rasa ingin tahu mereka berada di sekolah. Saya akan memberikan konsep itu terkait tema berita yang ada di sekolah ini, karena memang ruang lingkupnya saya kecilkan dan mereka fokus di sekolah ini terkait dengan apapun kegiatan di bulan-bulan terakhir ini yang bisa membuat mereka itu sadar bahwa sekolah ini sebenarnya sangat-sangat banyak yang perlu kita lihat bahkan sebagai informasi tambahan untuk kita sebagai warga, bukan cuma siswa, tapi juga untuk para ibu. Kemudian yang kedua, kedekatan mereka mencari data, wawancara ataupun bertutur kata dengan bapak guru juga akan tambah lebih mengukur sikap mereka sebagai anak SMK yang harus selalu memegang budaya-budaya itu sedikit waktu. Saya sangat sepakat sekali ya. Saya mendukung sekali ketika nanti jenengan memberikan tugas kepada anak ibu ini memang yang sudah jenengan rencanakan ini menurut saya sudah sangat bagus karena dengan memilih tema atau topik berita yang tidak muluk-muluk yang berada di sekitar anak-anak sendiri, anak-anak tidak hanya sekedar sudah menguasai medan atau menguasai kayak gitu ya, tapi mungkin lebih dari itu Pak Hafid. Jadi nanti dari mungkin produk yang dibuat anak-anak itu juga mungkin bisa menjadi kayak semacam bahan pemberitaan yang mungkin juga nantinya tidak hanya sekedar anak-anak sendiri yang mendapatkan manfaatnya gitu. Mungkin bisa nanti Pak Hafid juga bisa terkait masalah pengumpulan tugas anak-anak, ini nanti produknya dalam bentuk tulis saja atau juga dalam bentuk tulisan. Saya rencananya akan memanfaatkan berbagai model. Yang pertama, mereka menguasai tablet itu semacam majalah buku atau online itu mereka bisa upload. Kemudian untuk pesertanya kan bisa dibuat publik, dan kita bisa ekspos linknya dan itu semua warga sekolah, bahkan kita memanfaatkan untuk kelas lain merupakan aktivitas. Kemudian yang kedua, dari bentuk paper juga bisa. Nanti rencana saya akan bentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 6 lah. Kemudian nanti mereka bisa bentukkan juga, mereka kumpulkan menjadi satu produk dan isinya tentang berita-berita dari 4 atau 6 tersebut yang mungkin dikumpulkan bisa kita tampilkan dalam layar-layar atau